Selamat datang di Healthy and Roll Out bersama gua Hilmi. Gua Rizky. Ya, kita akan coba untuk memulai segmen medis karena gue lihat di YouTube belum ada konten medis yang cukup oke. Jadi kemarin gue udah lempar pertanyaan ke teman-teman. Kalau sekiranya kita buka segmen medis, mereka akan tanya apa? Nah, untuk episode perdana kita udah dapet pertanyaan dari Dinda Oktav, @dindaoktav via Instagram. Dia tanya, "Dok, mau tanya, kan lagi rame kasus Prof. Hadi Pranoto kayaknya ini di video YouTube Mas Anji. Saya mau tanya, menurut dokter yang salah itu si Prof. Hadi atau Mas Anji? Lalu apakah betul kalau obat COVID itu udah ada? Soalnya di video tersebut Prof. Hadi mengklaim bahwa dia sudah menemukan obatnya. Terima kasih." Dinda Oktav, thank you buat pertanyaannya. Gua akan mulai jawab dari kalau kami untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang di mata hukum jelas bukan tugas gua atau Rizky sebagai dokter. Ya itu memang porsinya beda sih. Kalau misalnya untuk ngebahas itu di samping ini menyinggung hal medis, memang mungkin udah ada pihak yang kredibel sih untuk mengusut itu kan itu kan akan diidentifikasi lagi ya. Ya, jadi kalau misalnya emang soal hukum ya mungkin ada bagusnya kalau lu tanya langsung sama teman-teman yang memang dia kuliah di bidang hukum. Ya. Atau lulus sudah di bidang hukum. Lawyer salah atau enggak ya? Ya, untuk salah atau enggak. Nah, kita jadi mau jawab pertanyaan lo untuk sorry. Sebelum kan tadi gue bilang kalau misalnya tugas kita bukan menentukan salah atau tidaknya orang di mata hukum. Oke. Ya kalau sebagai dokter sendiri ya memang tugas kita sih ya mau utamakan keselamatan pasiennya Bang ya. Ya, terlepas dari agamanya apa. Ya, kesukuan. Yap, terus dia jenis kelaminnya apa. Sampai ya pandangan politik. Apapun. Jadi kalau kita jadi dokter ya siapapun yang datang, kalau gua sama Rizky kebetulan tugas kita di GD juga ya. Ya di GD. Siapapun yang datang ke GD ya harus kita tolong. Ya mau ya yang tadi kita sebutkan latar belakangnya apa itulah yang kita kesampingkan. Ya mau yang datang koruptor, pembunuh sekalipun, pencuri, apapun itu yang berbau negativisme. Ya atau mungkin supir F1. Pokoknya kalau dia datang ke rumah sakit, dia bisa sakit, jadi ya harus kita tolong. Ya, itulah intinya. Gitu. Terus tadi si Dinda nanya nih Ki, apakah betul kalau obat COVID itu udah ada? Lu apa gue mau jawab? Dulu. Jadi obat COVID itu ada. Tapi simptomatik. Jadi obat itu ada dua. Apa aja Ki? Ya, yang tadi simptomatik dan juga kausatif. Nah, perbedaannya? Ya kalau simptomatik ya gejala. Ya semua penyakit itu pasti memiliki tanda dan gejala. Ya kalau dicari tahu artinya simptom gejala sih Ki. Iya sih ya. Ya boleh untuk terminologinya cari sendiri. Ya oke. Ya untuk simptomatik tuh tadi gejala atau tanda? Gejala atau tanda. Nah ya kalau ditanya obatnya ada untuk meringankan tanda dan gejalanya. Nah, masuk dulu deh kedua, kausatif itu apa? Kalau kausatif itu ya agen infeksiusnya atau yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya apapun jenisnya ya, mau itu infeksi, apapun jenisnya, itu trauma. Ya pokoknya kalau kausatif adalah si penyebab penyakitnya. Kalau simptomatik adalah tanda dan gejalanya. Ya gejala gitu. Sih ya, gejala lebih ke gejala. Nah, kasih contoh Ki biar orang jelas. Oke, kalau misalnya simptom yang ringan dulu. Demamnya kenapa nih? Nah, demamnya ini kasusnya langsung ya? Iya, kasus langsung deh biar orang paham. Apa sih bedanya obat simptomatik sama obat kausatif? Kita ambil gejala yang umum dengan bersinggungan dengan COVID. Oke, flu ya. Oke ya. Ya gejalanya demam, atau mungkin hidung tersumbat, nyeri kepala, badan tidak nyaman, linu-linu, otot sakit-sakit. Nah, itu gejala. Itu gejala. Kalau penyebabnya? Kalau penyebabnya agen infeksiusnya, virusnya. Bisa virus, bisa bakteri. Bisa bakteri. Oh, jadi dua hal ini obatnya tuh beda. Bisa obat simptomatik, bisa obat kausatif. Kalau obat simptomatik misalnya kayak gimana? Oke, kalau misalnya demam ya kita kasih pereda demam. Oke. Kalau dia hidung tersumbat kasih enaknya apa ya? Penghilang sumbatannya. Pelega nafas. Kalau misalnya kausatifnya? Kausatif ya kita mengeradikasi ataupun membunuh agen infeksiusnya. Wah, berat banget omongannya. Maksudnya adalah tergantung dulu. Kalau dia virus ya kita kasih obat virus. Kalau dia bakteri, kita kasih obat bakteri. Ya. Gitu Ki kalau ngomong sama orang awam. Gua kalau biasanya ngomong enak.
Ini kenapa nggak ada kamera? Keluar terminologi aneh. Gitu. Jadi lu udah paham ya. Contohnya tadi kalau misalnya dia ada orang flu, demam adalah gejala. Jadi kalau misalnya lu datang dengan keluhan, dok saya pilek, tentu dokter akan nanya demamnya ada apa enggak. Nah kalau ada demam dokter akan ngasih obat demam. Tapi kalau misalnya dilihat bahwa contoh ingusnya udah hijau atau kuning, jadi dokter misalnya ambil kesimpulan bahwa lu udah ada infeksi bakteri, ya tentu akan dikasih antibiotik. Ya, itu contohnya. Itu kan tadi kausatifnya juga ya, antibiotik. Jadi antibiotik itu adalah kausatif ya bang. Ya contohnya. Gitu. Kalau contoh ekstrim gue kasih nih, patah tulang. Nah kalau lu datang, jangan lu ya. Jangan doain. Ada seseorang. Jangan doain. Iya. Ada seseorang datang ke UGD dengan dia patah tulang. Tentu simptomatik ya atau gejalanya adalah orang tersebut bisa sakit. Itu ialah sakit patah tulang ya. Nah, kausatifnya adalah ya tulangnya patah. Kalau kita kasih obat pereda nyeri yang kuat, tentu sakitnya hilang. Tapi ya tulangnya nggak patah. Tulangnya yang patah nggak nyambung maksud gua. Tulangnya tetap terlepas ya. Terlepas. Jadi lu harus melakukan teknik-teknik entah itu operasi atau gips buat nyambungin tulangnya lagi. Itu bedanya simptomatik dengan ya mungkin gua kausatif. Ambil contoh satu lagi ya bang ya. Boleh. Analoginya ya misalnya kita lagi jalan nginjek paku, ya kaki nginjek paku, ya penyebab nyerinya pakunya. Ya. Kalau mau dikatakan sembuh untuk nyerinya ya kita cukup kasih anti nyeri. Tapi kan apakah itu menyelesaikan kan tidak? Enggak. Pakunya masih ada dong. Pakunya masih di situ. Iya. Jadi kalau obat kausatifnya ya cabut pakunya. Betul. Kalau misalnya lu nginjek tai kebo, cuci aja. Oh iya, itu kausatifnya. Kalau simptomatik lu bisa tutup hidung. Bisa tutup hidung, benar. Itu contohnya. Iya. Gitu. Jadi itu perbedaannya obat simptomatik dan kausatif. Jadi kalau tanya obat COVID ada atau enggak, tergantung pertanyaan lu. Simptomatik atau kausatif. Kalau simptomatik ya bisa. Ada. Jadi kalau misalnya pasien datang COVID dengan demam, dikasih obat? Demam. Kalau misalnya dia batuk, dikasih obat? Batuk. Just like that. Yang mesti lu tahu, infeksi virus itu secara umum sebenarnya dia adalah self-limiting disease. Ya, jadi memang Stop. Self-limiting disease apaan? Ya, self-limiting disease itu adalah di mana sebenarnya tubuh kita sendiri itu bisa menangkal itu, bisa melawan itu sendiri. Ya. Jadi maksudnya self-limiting disease yang dimaksud Rizky adalah bukan yang dimaksud Rizky sih. Kalau lu cari tahu di buku-buku patologi, nah self-limiting disease itu adalah penyakitnya akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu. Makanya ada kaitannya dengan salah satu regimen terapi pada infeksi virus, yaitu dengan meredakan simptomnya. Kita cuma memberikan kenyamanan ataupun mengurangi gejala ataupun ketidaknyamanan terhadap efek infeksi dari virus itu sendiri. Jadi kita memberikan waktu sampai badan itu optimal dan baik agar dia menciptakan perlawanan ataupun di sini antibodi. Jadi antibodi itu muncul kalau misalnya si antigennya masuk. Gitu. Kalau antibodi kita cukup, badan kita cukup kuat, harusnya bisa sampai tidak bergejala. So, satu-satunya soal salah atau benar yang bisa gua komentarin dari pertanyaannya si Dinda adalah ya mungkin gelar prof yang ada di depan nama Pak Hadi ya. Gelar prof ya? Iya, karena untuk mendapatkan gelar prof itu kan harus berdasarkan SK dari Kemendikbud. Oh iya. Kalau dulu sih ini rame kan kemarin nih gelar prof dari mana kan asal usulnya. Ya. Jadi kalau dulu itu dari Menristek-Dikti, kalau sekarang udah jadi satu di Mendikbud. Nah karena Mendikbud tidak atau mungkin Menristek-Dikti tidak memberikan pernyataan bahwa dia memberikan gelar prof kepada Pak Hadi, ya mungkin kita cuma bisa bilang bahwa yang salah itu adalah kata prof di depan namanya. Gitu. Ada yang mau tambahin Ki? Enggak sih ya memang sebelumnya kan memang sudah sempat diakui sebenarnya sama Pak Hadi. Ya itu dia ngaku namanya. Enggak, maksudnya dia mengakui sendiri kalau misalnya nama prof itu sebenarnya adalah pemberian atau nama tongkrongan mungkin ya. Karena bilang sih panggilan sayang ya. Oh gitu. Makanya saya kerabat-kerabat. Kayak misalnya kalau lu sering pakai peci dibilang Pak Haji. Iya. Gitu. Terlepas dari sudah pergi haji atau belum. Iya. Apapun itu mungkin ya nickname ya, kita bisa enaknya nickname-nya lah ya. Oh iya. Kalau lu nonton Money Heist ya gelarnya dikasih profesor aja. boleh. Nah buat lu yang udah clear oke. Tapi misalnya masih ada yang belum clear dan punya pertanyaan tambahan soal obat COVID, nggak usah obat COVID ya, obat secara umum juga boleh. Atau mungkin punya pertanyaan lain, lu bisa kirim DM langsung ke @rivimedia
Atau ya kalau mau lebih kenal sama gue sama Rizky, lu bisa langsung aja DM ke kita di @whilmi_sulaiman. Gue nggak ada. Oh, Rizky ternyata tidak punya IG. Boleh diwakilin dulu aja. Sampai ketemu di Healthy on Rollout berikutnya. Just keep your body and mind healthy and ready to roll out. Ciao.